Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tahap akhir dari materi absorpsi pada mata kuliah operasi teknik kimia 3. Ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana menghitung tinggi kolom untuk packed bed keadaan gas yang encer atau dilute gas. Nah, untuk tahapan akhir dari materi absorpsi ini adalah perhitungan pack kolom bila dia rich gas atau concentrated gas atau mixed gas ya. Jadi bedanya apa? Kalau Mas mau ingat, saya sedikit mereview ya. Kalau dilute gas berarti kandungan zat terlarut yang ada di dalam proses, entah itu dalam gas, entah itu dalam liquidnya, itu kurang dari 10%. Sementara untuk rich gas atau concentrated gas, jumlah zat terlarut pada gas maupun pada liquid yang nanti mengabsorb zat terlarut tersebut, itu nilainya lebih dari 10%. Nah, ini sebentar ya review sedikit untuk materi yang dilute gas, itu bisa dihitung dengan dua cara. Bisa dengan number transfer unit atau simplified method, bisa juga menggunakan heat transfer unit. Nah, untuk contoh soal ini dia menggunakan cara yang simple, yang simplified, itu diketahui nilai koefisien K aksen Y kecil dan K aksen X kecil juga ya. Kemudian yang C ditanya berapa nilai tinggi kolom jika dia diketahui K aksen besar yang Y. Nah, ya jadi mencari dulu berapa V total masuk dan V total keluar, kemudian diketahui berapa aseton yang tertinggal melalui neraca massa biasa, neraca massa komponen biasa, yang tertinggal atau yang terabsorb di dalam liquid, kemudian tinggal ditambahkan dengan jumlah liquid yang masuk, karena liquid masuk sama dengan liquid keluar, yang berpindah hanya zat terlarut saja. Dari situ tahu berapa fraksi aseton di liquid yang keluar. Nah, pakai grafik ya, jadi bedanya dengan tray kolom, kalau tray itu grafik digunakan untuk mengetahui jumlah stage atau tray, kalau misalkan grafik pada pack tower digunakan untuk mencari data. Nah, datanya nanti dipakai, dimasukkan ke rumus Z ya, untuk mengetahui berapa tinggi kolom pack-nya. Nah, diketahui setelah hasil tinggi kolomnya adalah 1,94 meter, 1,945 untuk koefisien yang Kx kecil, dan untuk koefisien yang Ky besar itu hasil tinggi pack kolomnya ada 1,95 meter. Jadi tidak beda jauh ya dari hasilnya. Jadi lihat hanya berbeda 0,01 meter saja. Jadi di sini membuktikan bahwa keempat rumus itu bisa digunakan semua, tergantung dari data yang tersedia itu data yang mana. Gitu. Kayak yang di soal ini kan tidak ditanya K besar X-nya, jadi ya tidak perlu kita hitung gitu loh. Kalau misalkan yang di soal ini cuma ditanya K kecil aksen Y saja, ya berarti cuma itu saja yang kita hitung pakai rumus itu saja, nggak perlu yang B sama C. Gitu. Ini yang menggunakan heat transfer unit, jadi dia ada koefisien hanya ya. Kalau HGNG dari dia memakai apa? Memakai konstanta K kecil aksen G. Kalau HOGNOG dari ini K besar aksen G. GGLL itu berarti dia menunjukkan notasi fasenya. G ini gas ya. Jadi otomatis kalian harus memilih atau harus menggunakan koefisien fraksi pada gas atau K aksen G, entah K kecil untuk yang HGNG, kalau ada O-nya berarti dia K besar aksen G. Kalau L berarti kebalikannya ya, dia memakai koefisien yang ada konotasi X-nya.
Caranya sama, intinya kita menggambar dulu, karena kita perlu data, pertama data equilibrium atau data fraksi ketika di interface, biasanya Y1, YI atau XI. Nah, untuk koefisien kecil, kalau koefisien transfer massa besar, kita memerlukan data Y bintang atau X bintang. Jadi kita harus digambar dulu untuk memperoleh data, nantinya datanya dimasukkan ke dalam rumus. Oke, sekarang kita masuk ke yang rich atau concentrated gas ya. Mas Mbak bisa sekalian membuka sheet doc 10.7 di Gimcoffice. Nah, ini persamaannya ya, ada 4 persamaan sama yang seperti sebelumnya, cuma sebelumnya itu kan disimplifikasi atau disederhanakan. Nah, ini adalah persamaan yang dari basicnya memang seperti ini dan tidak disederhanakan, memang dia memakai integral gitu. Ya, ini untuk K kecil aksen Y, K kecil aksen X, K besar aksen Y, K besar aksen X. Nah, di situ detail stepnya bisa Mas Mbak baca di bawah rumus ini. Ada sekitar 5 step di situ. Nah, ada 5 step di situ. Nah, nantinya nilai K atau konstanta itu biasanya berupa persamaan. Nah, persamaannya itu biasanya nanti ada nilai apa ya istilahnya ya, nilai fixnya berapa dikalikan dengan koefisien G pangkat MY untuk gas, G pangkat MX untuk konstanta di liquid. Nah, silahkan itu dibaca di situ ya. Nah, langsung ke contoh soal saja biar lebih jelas ya. Sebuah tech tower yang di dalamnya terdapat material packing berupa keramik dengan diameter 25,4 mm didesain untuk mengabsorb gas SO2 dari udara menggunakan air dengan suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal absolut. Gas yang masuk mengandung 20 mol persen SO2 dan diharapkan gas keluar hanya mengandung 2 mol persen SO2. Nah, bisa dilihat di sini ya, kan saya tadi bilang kalau dia dilute gas dia harus di bawah 10% ya, 10 mol persen kandungannya. Tapi di soal ini dia 20 mol persen. Berarti ini pasti rich gas atau concentrated gas. Kemudian aliran udara inert, nah berarti dia V aksen adalah 6,53 kali 10 pangkat 4 kg mol udara per second. Kemudian laju alir air yang masuk adalah 4,2 kali 10 pangkat 2 kg mol air per second. Nah, nilai cross-sectional area dari tower adalah 0,0929 meter square. Apa ini kira-kira? Cross-sectional area apa namanya notasinya? S ya. Nah, oke. Nah, ini diketahui data pada suhu dan tekanan tertentu, data koefisien transfer massa yang ada di dalam keramik tersebut adalah K aksen Y, A sama dengan 0,05 sekian, dan K aksen X, A adalah 0,152 G pangkat 0,82 X. Nah, jadi kalau tadi di soal nilai KY, KX, entah itu besar atau kecil itu ada nilainya, kalau di sini dia pakai persamaan ya. Gitu. Kalau untuk rich gas ya. Karena sebenarnya konstanta transfer massa itu sebenarnya tidak sama dalam satu aliran gitu. Tapi karena kemarin itu dilute sehingga dianggapnya tidak terlalu besar gradasi atau
perubahan konsentrasi dari tiap kolom di dalam tag tower. Tapi kalau yang ini karena dari jazz, otomatis pasti kelihatan ya perbedaannya itu mencolok antara tower di bawah sama di atas. Jadi ketika dia mengalir itu pasti dia juga membawa perbedaan konsentrasi. Sama halnya dengan HE, terus juga pasti selama dia mengalir dia membawa perubahan suhu. Nah, oleh sebab itu nilai konstanta pada rich gas itu tidak bisa langsung kita berikan nilainya berapa, tapi harus melalui kesamaan ini. Hitung tinggi tower yang dibutuhkan untuk mengabsorb gas SO2 tersebut. Nah, gambar atau sketch dulu. Jadi sesuai di soal ya, masuk 0,2 SO2, gas total, bukan gas total, gasnya saja, udara saja tanpa SO2 itu sekian, 0,000653. Karena pure air berarti X2-nya 0, kemudian L2 sama dengan L aksen karena dia pure air ya, nggak ada SO2, ketika air masuk berarti nilainya sama antara L aksen dengan L, yaitu 0,042 kg mol second. Nah, Y2 sudah diketahui di soal ya, diharapkan dia menyisakan hanya 0,02 SO2, tapi nilai total gas keluarnya tidak diketahui, nilai total liquid keluar tidak diketahui, nilai SO2 yang diserap pun tidak diketahui. Nah, ini adalah kondisi operasi, suhu dan tekanan. Nah, ya, ini kan S ya, proses kenal area. Nah, hitung tinggi tower. Nah, sama seperti tadi, mencari V1 sama dengan V aksen Y1 per 1 min Y1, nah, jadi sama dengan ini. Ya. Ini SO2 di V1, berarti ini maksudnya adalah nilai bukan seperti ini kayaknya, bukan salah. Oh, harusnya sih pada neraca massa V aksen sama dengan V1 dikali satu berarti V1 sama dengan V aksen dan 1 V1. Ini V1. Oh ya, bisa. Nah, karena ini V1 itu berarti V total ya, V total antara gas dengan SO2, ini adalah totalnya segitu. Jadi ini bisa sih dihitung satu-satu manual gitu kan, berarti V aksennya berapa nih? V aksennya dengan 0,000653 dibagi 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,000
itu dibagi satu dikurangi 0,2. 0,00081. 0,00008 ya, sekali ya, 816. Nah, ini V1, maka jumlah apa namanya fraksi, maka jumlah fraksi SO2 di V1 adalah berarti fraksi ya. Oh, bukan fraksi, maka konsentrasi XO2 di V1 adalah Y1 sama dengan SO, konsentrasi SO2 plus per konsentrasi total atau V2 atau V1. Berarti konsentrasi SO2 sama dengan V1-nya berapa? 0,2 dikali V1-nya berapa? V1-nya 0,0000816 sama dengan dikali 0,3. Nah, sama ya, hasilnya adalah ini 0,000163. Ini cara tepatnya ya, ini cara tepatnya. Nah, ini apa ya, cara panjangnya ya, pokoknya ngerti ya kayak gitu ya. Maka saya hapus ya. Jadi ini adalah konsentrasi di dalam F1-nya ya. Karena 0,2 ini adalah fraksi. Fraksi berarti apa? Nilai ini dibagi V1. Nah, gitu. Ini fraksinya. Kemudian nah, ini jumlah SO2 di dalam V2-nya berarti nilainya ini 0,002 dibagi nilai V2. Nah, ini cara cepatnya juga. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nilai SO2 di dalam liquid adalah tinggal neraca massa komponen biasa kan, nilai ini dikurangi nilai ini, hasilnya 0,00015. Nah, jumlah L1 atau liquid keluar adalah liquid aksen atau L2 0,042 ditambah dengan nilai SO2 yang ada di dalam liquid keluar, berarti 0,042 ditambah 0,00015 kg per second, hasilnya ini 0,04215 kg per second. Jadi sudah tahu tentang
tahu. Jadi sudah ada datanya semua ya. Oh belum, kalau X1 berarti dia harus dihitung dulu vaksinnya ya. Berarti 0,00015 dibagi sama 0,04215 hasilnya 0,00356. Ini sebagai nilai X1 atau SO2 yang terabsorb oleh air. Nah, karena sebelum kita masuk lebih jauh, mengingatkan dulu kontrol surface area ada di bawah untuk neraca massa komponen. Nah, ini ada apa namanya titik, titik kotak putus-putus warna biru. Nah, neraca massa komponen pada bagian ini rumusnya adalah ini, L aksen tambah B aksen bla 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 gitu kan. Nah, nilai ini di aksen Y1 per 1 min Y1 itu adalah konsentrasi SO2 pada gas masuk. Nah, kalau yang ini adalah konsentrasi SO2, ini konsentrasi SO2 pada gas masuk ya benar. Kalau ini konsentrasi SO2 pada liquid keluar ya. Nah, kemudian persamaan untuk operating line. Nah, ini adalah persamaan pada massa komponen ada di bawah fungsinya untuk menggambar operating line. Nah, ini setelah disubstitusi nilai-nilainya berdasarkan perhitungan neraca massa di slide sebelumnya didapatkan angka seperti ini. Nah, seperti ini, dapat seperti ini. Nah, hasilnya X sama dengan seperti ini. Nah, oke. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui nilai X ini? Nah, nilai X ini Y-1. Ya, ini harusnya bisa diselesaikan. Nah, ini baru kan kita tidak tahu ya berapa nilai X, berapa nilai Y-nya untuk persamaan ini. Nah, setting Y sama dengan 0,04 Nah, jadi nilai X dan Y di sini kalian masukkan nilainya. Masukkan nilainya titik. Nilainya terserah asalkan itu nilainya ada di range ini. Range nilai range nilai maksimumnya berapa? 0, kalau kalau gas itu range maksimumnya 0,000163 sorry kalau taksi ya karena di grafik itu taksi jadi silakan dimasukkan nilainya asalkan dia sesuai dengan range ini. Terbesar untuk Y adalah 0,2, terbesar untuk X adalah 0,00356. Nah,
Jadi nih kok nomornya nomor 1. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Jadi gini, tadi kan ada persamaan ini. Nah, X dan Y-nya kan belum diketahui nilainya berapa. Nah, sehingga untuk mengetahui X-nya nilainya berapa, untuk mengetahui X dan Y nilainya berapa, silakan Mas Mak mensubstitusi nilai X-nya dulu. Nah, gitu. Gampangnya sih mensubstitusi nilai X-nya dulu. Hingga maksimum adalah nilai hingga maksimum adalah nilai apa ini namanya fraksi yang keluar melalui air ya gitu. Oh sorry, ini nomornya maksudnya nanti ya di garis ini nanti namanya nomor 2, nomor C, B, A, 1 gitu. Jadi bukan saya salah informasi. Jadi nomor ini maksudnya adalah nanti di gambar itu garisnya dikasih nama 1 A B C 2 gitu. Nah, nih, kalian masukkan dulu X-nya berapa. Misalkan batas atasnya kan 0,00355 ya batas atasnya. Batasnya 0,00355 batas atasnya karena diketahui bahwa fraksi SO2 yang diabsorb oleh air yang keluar itu adalah 0,0036 X-nya. Nah, kemudian batas bawahnya berapa? Ya sama dengan 0 karena yang masuk adalah pure air, tidak ada SO2 sama sekali, sehingga batas bawahnya dia 0. Jadi silakan dimasukkan, misalkan X-nya 0, ketemu Y-nya berapa, jadi ketemu Y-nya 0,02. Kalau X-nya 0,0355, berarti ini batas atasnya kan, sesuai dengan raca massa yang sebelumnya, itu berarti Y-nya ketemu 0,2. Nah, ini sesuai kan dengan soal. Kalau di soal kan diketahui kalau misalkan liquid masuk ternyata gas yang keluar itu mengandung 0,02 SO2. Kalau misalkan liquid keluar, gas yang masuk mengandung 0,2 SO2. Sama kan dengan yang ada di soal. Nah, sama. Kemudian nilai A, B, C ini silakan kalian cari sendiri nilainya. Pilih sendiri, bukan cari ya, pilih sendiri. Dipilih sendiri berdasarkan range bawah dan range atas ini. Dicari sendiri. Terserah berapa, tapi kalau bisa intervalnya sama sih kalau bisa. Kalau bisa sama intervalnya. Cuman kalau misalkan beda ya nggak masalah, dan minimal sih 3 atau 4 titik lah. Ya 3 atau 4 titik, jangan 2 ya, bisa 3 atau 4. Nah, tinggal kalian masukkan range nilai antara 0 hingga 0,0036. Nanti ketahuan berapa nilai Y-nya pakai rumus ini. Disubstitusi nilai X-nya berapa, ketemu nilai Y-nya berapa. Gitu. Nah, setelah itu, setelah kalian mendapatkan nilai X dan Y ini, kalian dapat menghitung berapa nilai V dan L. Nah, V dan L ini pakai rumus apa mengetahui V dan L? Ya, memakai rumus V sama dengan V V aksen ya, sama dengan V aksen per 1 min Y. Nah, V aksennya kan tetap, L aksen pun tetap ya. Jadi V aksen dan L aksen itu selalu tetap, in sama out ya, per apa itu 1 min Y. Nah, yang berubah-ubah itu nilai Y-nya ini loh untuk V. L-nya ini yang berubah-ubah dan nilai X-nya ini. Nah, sehingga nilai V dan L juga akan berubah-ubah. Tapi bedanya juga nggak signifikan sih ya, gitu. Nah, kemudian mencari GY dan GX. Nah, bagaimana cara mencari GY dan GX? Nah, memakai rumus ini mass flow
udara plus mass flow SO2, jadi mass flow total ya untuk udara dibagi dengan S gitu. Nah, sama juga dengan yang liquid, sama berarti mass flow air total dibagi sama S gitu. Ya, jadi G-nya juga berubah-ubah karena nilai mass flow-nya kan berubah-ubah. Berarti ini V per S gitu. V per S itu G-nya. L per S itu GX ya. 0,000 0,0007 dibagi cross sectional areanya 0,0929. 0, B kosong 0,214. Kok gitu ya? Kayaknya ini V-nya salah tulis deh. Tidak sama cek. Enam koma lima tiga. Oh, enggak benar-benar. Cuma ini pembulatan saja ternyata. Ya, pembulatan saja. Ya, 6,53 dikali 29 ditambah inilah 816 929. Nah, ini ya. Ini dari rumus ini, kemudian U dan L ya dari rumus ini. Nah, ini. Ya. Jadi jangan lupa untuk mengalihkan dengan molecular weight dari udara dan SO2-nya. Jadi dia tidak hanya V saja, bukan V dibagi dengan S saja, tapi masing-masing V aksennya harus dikalikan dengan molecular weight
udara dan molecular weight SO2 baru dibagi S. Ini juga seperti itu. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini nilai G-nya dan Gx-nya untuk keaksen YA. Ya, benar. Ini untuk keaksen XH. Dimasukkan ke sini rumusnya. Nah, kemudian fungsi Y ini ada di sini rumusnya ya. Di step nomor 5, nah itu ada di rumusnya. Jadi tahu berapa nilai P Y-nya. Nah, untuk G interface apa namanya X interface, 1 min Y, 1 min Y interface, Y min Y interface. Nah, ini datanya dari data gambar 1, 2, 3, 4, 5 ini data gambar. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kita membuat equilibrium line dulu ya, equilibrium line dengan cara memplotkan saja data empiris kesetimbangan SO2 yang ada di appendix, tapi itu tidak boleh di smoothing ya, dia memang harus agak bengkok gitu, agak bengkok. Nah, itu untuk equilibrium line. Sementara untuk operating line itu memakai data X0, Y keluar, X0 sama Y1 atau gas masuk, dan YN plus 1 atau fraksi SO2 pada gas masuk dengan fraksi SO2 pada liquid keluar. Ya, ini S0 berarti liquid masuk, ini gas keluar, ini gas masuk, ini fraksi pada liquid keluarnya gitu. Nah, dan juga kalau buat operating line itu tidak bisa lagi kita lurus karena kembali lagi dia rich gas, jadi dia harus titik per titik. Nah, jadi sehingga ketika kita sudah memperoleh batas atas dan batas bawah, tidak bisa langsung kita tarik garis seperti sebelum-sebelumnya, tapi kita harus menghitung dulu melalui titik di antaranya, yaitu 1, 2, 3. Nah, ini yang berhubungan sama nilai ini tadi, yang Mas Mbak cari sendiri, X1, X yang ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, itu tiap orang pasti beda, jadi kalau ujian sama, nah itu aneh. Nah, dari situ nilainya ini. Pakai trial and error. Jadi, nah ini ya. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah kalian mencari dulu dari titik ini. Jadi kan plotkan ya, operating line itu XY batas bawah, XY batas atas, kemudian plotkan titik XY yang kalian pilih sendiri, XY yang kalian pilih sendiri, XY yang kalian pilih sendiri. Nah, kelima titik ini baru kalian hubungkan dengan garis. Jadi nggak bisa langsung ditarik dari batas bawah ke batas atas, tapi dihubungkan per titik dulu sesuai dengan range yang kalian pilih untuk 3 titik ini. Nah, setelah itu baru kita mencari slope untuk menggambar garis yang memotong operating ke equilibrium. Operating ke equilibrium, operating ke equilibrium. Nah,
garisnya ini slope-nya harus memakai trial and error dulu. Nah, bagaimana caranya trial and error? Nah, memakai rumus yang mirip sama yang dilute ya, yang minus K aksen X A gitu kan. I hope this here. Nah ini pakai rumus ini. Nah, jadi awalnya pakai rumus ini dulu, memakai nilai X1 sama Y1. Nah, nanti hasil slope-nya ini dimasukkan ke, bukan dimasukkan, hasil slope dari rumus pertama ini digambar di sini. Nah, digambar. Nah, setelah digambar, dipotongkan ke Y, dipotongkan ke X. Nah, jadilah XI sama YI. Nah, nilai XI dan YI dimasukkan ke dalam persamaan ini. Nah, nanti hasilnya apa namanya diketahui slope yang baru gitu. Nah, diketahui slope yang baru, kalian gambar lagi nilai slope yang kedua, trial kedua, pasti dia nggak beda jauh. Nah, baru ketemu nilai YA1 yang kedua dan YA1 yang dan XA1 yang kedua. Nah, nilai ini yang dipakai, nilai trial kedua ini yang dipakai untuk dimasukkan ke rumus ini. Gitu. Nah, setelah dimasukkan ke rumus ini, maka Mbak Mas bisa menggunakan rumus mengetahui Z itu berapa. Nah, tadi kan di bagian atas di bagian atas nah rumusnya ini kan di bagian atas rumusnya ini. Nah, karena ini integral, jadi kita menggunakan menggunakan metode grafik untuk memecahkan nilai integral ini. Jadi nantinya data-data yang sudah kita dapat tadi di tabel ini, nah kita gunakan untuk ini. Nah, nilai Y berapa diplotkan dengan nilai FY. Nah, ini FY dan Y. Nah, luasan di bawah grafik ini adalah barulah didapat tinggi kolomnya. Ya, jadi untuk rich gas, dia ada dua jenis gambar. Satu gambar untuk mengetahui data-data, satu gambar untuk mengetahui berapa tinggi kolom, karena persamaannya integral. Gitu. Sama yang tadi dilute kan tidak ada integral, jadi cukup persamaan saja, tinggal dimasukkan atau disubstitusi ke persamaan. Kalau ini karena persamaannya itu integral, jadi dia perlu bantuan grafik untuk membantu menyelesaikan integral tersebut. Gitu. Ya, jadi jadi saya ulangi, nilai ini semua itu Mas yang Mbak pilih, nilai A, B, C ini kalian sendiri yang pilih, pokoknya di antara range 0 sampai 0,00355 ini. Kemudian dari sini tahu berapa nilai G pakai persamaan ini. Kemudian dari data X sama Y yang diketahui pakai persamaan ini, tahu berapa V sama L-nya. Kemudian tahu berapa nilai GW sama GX-nya pakai persamaan ini ya, jangan lupa tidak hanya V sama L saja, tapi V aksen dikalikan molecular weight-nya tiap komponen. Kalau komponennya gas berarti udara, sama molecular weight-nya SO2. Jadi berapa apa namanya laju alir masanya ya, laju alir masanya berapa? Bukan laju alir molar, kita itu sudah massa. Untuk air berapa juga ya. Jadi laju alir massa airnya berapa? Jadi nilai L aksen kalikan molecular weight air, dan ini nilai apa namanya konsentrasi SO2
dikalikan molekular weight SO2 dibagi S atau cross sectional area. Nah, kemudian dari sini di substitusi kebersamaan ini, kemudian nilai X, I, G, I, 1 min Y, 1 min Y, I, M ini didapat dari gambar ya. Setelah itu dapat nilai ini buat apa? Nilai ini dipakai untuk menghitung F, Y. Nah, tadi sini ada Y, kan? Ada I, M. Nah, digunakan untuk menghitung Y. Nah, kenapa ini FY aja, nggak pakai FX? Nah, karena ya kan pilih salah satu. Kalau misalkan mau menghitung FX ya silakan, tapi karena nggak disuruh juga ya berarti nggak perlu. Karena kalau misalkan ini menghitung FX berarti ini ya harus K aksen X. Nah, berarti yang di trial error slope-nya itu kalau pada case ini kita hanya menggunakan nilai Y interface-nya saja. Karena untuk X interface tidak dimasukkan karena memang rumusnya hanya menggunakan ini. Kalau misalkan mau mencari fx ya silakan, berarti ini L per gitu kan K aksen X KS per 1 min Y min X CM dikali 1 min dikalikan X min 1 min X sama XI per 1 per 1 min XI kalau nggak salah. Nah, dari situ. Nah, karena ini sudah cukup mewakili ya nggak apa-apa pakai ini aja. Gitu. Jadi nilai yang digambar itu gimana? Nilai yang digambar nilai 4 ini dia yang digambar itu satu sama X1 sama Y1 sih. 1 min Y ini masukin rumus sih sebenarnya. Yang digambar itu XI sama Y. Jadi nilai yang digambar ini didapat dari trial error slope. Kalau dapat trial error slope, dapat data ini dimasukkan ke rumus-rumus ini. Nah, nanti nilai 1 min YIM sama Y min YI itu digunakan untuk nilai FY. Nah, kalau tadi persamaannya integral, maka harus menggunakan gambar lagi bahwa, untuk menghitung luasan di bawah kurva sehingga tahu berapa nilai Y, sehingga tahu berapa nilai tinggi tower dengan menghitung luasan di bawah kurva ini. Nah, jadi kita memplot nilai Y dengan nilai PY itu, plot nilainya. Terus dicarilah areanya. Terus lah bisa pakai trapezoidal atau pakai metode apa Simpson ya? Nah, silakan bebas. Nah, itulah apa namanya pembahasan tentang ReachJS pada absorpsi. Saya tekankan kalau di OTK karena tidak ada reaksi kimia, jadi absorpsi di sini adalah absorpsi secara fisik. Kalau absorpsi secara kimiawi itu biasanya sih ada di TRK ya. Nah, kalau misalkan ingin menambah info lagi, bisa membaca di Medcap. Di situ ada penjelasan juga tentang bagaimana menghitung diameter dari vessel absorpsinya ini berapa, absorbernya ini berapa, dan juga bisa menghitung berapa L atau tingginya. Bukan, diameter dan apa ya, saya lupa. Menghitung diameter dan menghitung agar dia itu nggak flooding kalau nggak salah. Nah, itu ada di buku Medcap untuk apa namanya informasi atau pengetahuan yang lain ya. Demikian dari kami. Apabila ada yang kurang jelas silakan bertanya, silakan bisa WA atau apa ya pakai Google Classroom mungkin ya, silakan. Kalau ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.